Oke, berjumpa lagi dengan pembelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas tentang tenaga yang berasal dari luar bumi. Telah kita pelajari bahwa bumi kita ini kan sebenarnya tidak bulat utuh ya. Walaupun biasanya dalam gambaran bumi itu selalu bulat utuh, tapi pada kenyataannya bumi kita itu kan tidak rata, tidak bulat utuh. Tidak bulat utuh. Jadi ada daratan yang lebih tinggi, ada daratan yang lebih rendah, ada cekungan, ada bukit, ada lembah, ada pegunungan. Di mana hal ini dipengaruhi oleh dua tenaga utama, tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang tenaga eksogen. Apa itu tenaga eksogen? Merupakan tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi. Jadi X ini berarti luar. Luarnya bukan luar angkasa, tapi luar permukaan bumi. Di mana tenaga ini bersifat merusak. Merusak dalam hal ini bukan merusak merugikan bagi manusia, bukan. Tapi merusak bentukan yang sudah terbentuk dari adanya bentuk-bentuk yang sudah dibentuk dari adanya tenaga endogen. Jadi ketika tenaga endogen sudah membentuk gunung, sudah membentuk lembah, sudah membentuk perbukitan, kemudian gunung, perbukitan dan lain sebagainya tersebut diubah kembali oleh tenaga eksogen. Tuh. Contoh tenaga itu eksogen bisa berupa angin, air, gletser, flora, fauna, dan juga aktivitas manusia juga bisa menjadi salah satu tenaga eksogen. Tenaga eksogen ada beberapa macam. Yang pertama adalah pelapukan. Pelapukan merupakan proses hancurnya batu-batuan menjadi batu yang lebih kecil ataupun nantinya menjadi tanah atau pasir. Jadi batu utuh karena terkena angin, terkena air, terkena panas matahari ataupun karena ulah usil manusia, itu kemudian dia bisa menjadi hancur, terlapuk. Dan karena tenaga eksogen ini tidak sekuat tenaga endogen, karena kalau air itu ketika air terus mengalir itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Ketika air akan menghancurkan sebuah batu itu kan pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Tuh. Pelapukan dibagi menjadi tiga: pelapukan mekanis, kimiawi, dan biologi. Gitu. Itu adalah pelapukan. Jadi pelapukan adalah hancurnya batuan menjadi batuan yang lebih kecil. Bisa menjadi tanah ataupun pasir. Ingat, tanah dan pasir itu merupakan termasuk ke dalam batuan. Yang kedua adalah erosi. Kalau tadi pelapukan itu adalah hancurnya, kalau erosi adalah pengikisan. Pengikisan batuan atau mineral lainnya beserta pemindahan hasil dari hancuran tersebut. Jadi ketika batuan tersebut terkikis, maka kemudian batuan ini, hasil kikisannya ini akan berpindah tempat. Perpindahan ini bisa diakibatkan air, angin, ataupun es. Terkikisnya pun bisa karena air, angin, es, dan lain sebagainya. Tuh. Terdapat 4 jenis erosi, yaitu abrasi, ablasi, deflasi, dan eksarasi. Keempatnya berbeda-beda ya, berbeda tempatnya dan berbeda pula prosesnya. Yang selanjutnya, pergerakan tanah. Pergerakan tanah sering disebut dengan mass wasting
Washing itu kan pencucian ya, jadi pencucian tanah merupakan pergerakan tanah menuruni suatu lereng perbukitan. Hal ini bisa diakibatkan karena adanya kemiringan lereng, komposisi tanah, keberadaan flora dan fauna yang berada di atasnya. Jadi ketika suatu tanah pada daerah yang miring, tanahnya tidak kuat untuk mengikat air yang ada. Ketika sudah tidak kuat menahan air, kemudian tanah beserta air yang ada di dalamnya tersebut akan jatuh tergelincir. Contoh konkretnya yang bisa kita lihat adalah terjadinya longsor. Longsor ini kan terjadi ketika pada daerah yang miring, lapisan tanah yang ada di atas tidak terdapat tanaman-tanaman yang kuat untuk mengikat tanahnya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa fungsi tanaman ini sangat penting bagi manusia. Selain untuk sumber oksigen manusia, tanah juga berfungsi sebagai pengikat air. Ketika hujan turun, tumbuhan-tumbuhan tersebut bisa menyerap air. Jadi airnya tidak semua masuk ke dalam tanah. Sebagian terserap oleh tanaman. Ketika tanaman ini tidak ada, maka air yang masuk ke dalam tanah tidak ada yang meresapnya. Jadi semua air ada di dalam tanah. Ketika sudah jenuh airnya di dalam tanah itu, sudah banyak sekali, tanah tidak kuat untuk menahan air, maka terjadilah longsor tadi. Dan pergerakan tanah ini pasti terjadi pada daerah-daerah yang tinggi, karena daerah yang rendah tidak ada, sangat sedikit sekali adanya daerah-daerah yang miring. Banyak kan kalau kita dengar longsor pasti itu pada daerah yang tinggi. Seperti kemarin beberapa tahun yang lalu terjadi longsor yang besar itu kan terjadi di Banjarnegara. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah sedimentasi. Masih ingat batuan sedimen? Sedimentasi juga prosesnya mirip dengan proses terjadinya batuan sedimen, di mana material-material batuan atau tanah yang dibawa oleh agen erosional ini agen yang membawa ya, angin, air ataupun es. Jadi material-material hasil dari pelapukan batuan, pengikisan batuan, mereka terkikis, mereka hancur, kemudian remukan-remukannya tadi terbawa oleh angin, terbawa oleh air, gletser, kemudian mereka berkumpul pada satu daerah yang cekung. Ketika jatuh kan pasti pada daerah yang lebih rendah ya, atau daerah yang cekung tadi. Mereka terkumpul menjadi satu. Inilah yang kemudian disebut sebagai sedimen, tersedimentasi, terendapkan. Sedimentasi ini bisa terjadi di darat, laut ataupun sungai. Material-material tadi yang bisa dipindahkan hasil dari pengikisan, pelapukan batuan, tanah, dan lain sebagainya. Sedimentasi dibagi menjadi 3: akuatis, airis, dan glasial. Itu merupakan tenaga eksogen. Selanjutnya kita akan langsung membahas tentang horizon tanah. Horizon tanah merupakan lapisan tanah atau bahan-bahan tanah yang kurang lebihnya sejajar dengan permukaan tanah serta memiliki lapisan yang berbeda.
Jadi ketika kalian membuka sebidang tanah ya ke bawah ke dalam, itu nanti kalian akan melihat adanya perbedaan-perbedaan warna pada setiap lapisannya. Nah, perbedaan lapisan inilah yang kemudian disebut sebagai horizon tanah. Sama kalau kalian ikut ngubur jenazah, itu kan nanti itu akan terlihat adanya perbedaan-perbedaan warna dalam tanah di dalamnya. Horizon tanah ini dibagi menjadi beberapa lapisan: O, A, E, B, C, R atau D. Ini lapisan tanah utama ya. Jadi tidak semua lapisan tanah itu mempunyai horizon yang sama. Ada yang tidak terdapat horizon E-nya, ada yang tidak terdapat horizon B-nya, ataupun horizon O-nya nanti terbagi lagi menjadi beberapa horizon. Setiap tanah mempunyai karakteristik yang berbeda. Tapi horizon ini memiliki lapisan utama yaitu O, A, B, C, dan R. Pembagiannya, horizon O. Horizon ini berada yang paling atas. O dari kata organik. Jadi pada horizon ini masih terdapat banyak sekali organisme berasal dari daun-daun yang terlapuk, dari tumbuhan, dari makhluk hidup yang mati, hewan. Karena banyaknya organisme ini berarti mengakibatkan horizon ini merupakan horizon yang paling subur. Warnanya juga paling gelap. Warna gelap ini diakibatkan karena banyaknya organisme dan mineral di dalam horizon ini. Yang kedua adalah horizon A. Horizon A berada di bawah horizon O. Organisme masih ada, tapi tidak sebanyak horizon O. Warnanya masih gelap, tetapi tidak segelap horizon O. Sudah lebih terang dibandingkan horizon O. Di mana di sini terjadi akumulasi organisme. Jadi organisme yang di atas ini kemudian sebagian akan jatuh ke horizon yang ada di bawahnya. Itu yang dimaksud dengan horizon O. Di bawah horizon A kemudian ada horizon E. Horizon E ini merupakan horizon pengganti. Bisa menjadi pengganti, bisa juga berdiri sendiri. Horizon E ini di situ masih ada organisme, masih ada mineral, tapi tidak sebanyak dengan horizon A. Jadi, makanya warnanya pun tidak segelap horizon A, lebih terang lagi horizon E. Karena tadi organisme mineral yang ada dalam horizon A ini sebagian juga turun lagi ke bawah ke horizon horizon E maksud saya. Di bawah horizon E ini terdapat horizon B. Horizon B mempunyai masih ada organisme tetapi sangat sedikit. Warnanya terang dan lebih kering biasanya karena sudah sedikit organisme di bawahnya. Di bawah horizon B terdapat horizon C. Horizon C merupakan lapisan batuan induk tanah yang sudah terjadi pelapukan. Jadi batuan induk tanah itu, batuan induk pada daerah tersebut sudah mengalami sedikit pelapukan. Karena apa? Karena beberapa material-material yang masuk dari horizon yang ada di atasnya. Dari horizon B tadi, mineral, organisme sebagian masuk ke horizon C ini, yang kemudian mengakibatkan
batuan induknya menjadi sedikit terlapuk. Masih ada mineral tapi hanya sisa-sisa sedikit sekali. Lebih sedikit dari horizon yang ada di atasnya. Tuh. Dan horizon yang paling bawah merupakan horizon D atau R. Dalam horizon ini merupakan horizon batuan induk. Batuan induk asli yang belum terjadi pelapukan. Batuan ini sangat padat, pejal, dan belum mengalami pelapukan. Jadi urutannya O, A, E, B, C, D atau R. Tuh. Berikut materi kita pada hari ini cukup banyak ya, tapi semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih, stay safe and stay healthy karena pandemi belum berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.